sama si udang tapi kok warnanya cakep-cakep. Tuh kan, bentuknya juga unik-unik. Tan, udah dapet udang ini. Awas. Awas. Nanti kejepit. Duh. Neka! Yuhuu! Lempar terus, Bunda! Tangkap yang banyak! Jadi ini namanya budidaya polyculture, teman, di mana udang dan ikan bandeng dibudidaya secara bersamaan. Unik ya? Untuk memanennya, masyarakat sekitar biasa menggunakan jaring lempar seperti ini nih. Nah, kira-kira Bunda bisa nggak ya menggunakan jaring lemparnya? Semangat, Bunda! Wah, kelihatannya Bunda kesulitan tuh melempar jaringnya. Maklum saja ya teman, jaring ini kan lumayan berat. Dibutuhkan keahlian khusus untuk menggunakannya. Banyak dapat lumpur nih. Ternyata nggak mudah, Tan. Nyaring udang, nggak kayak bapak-bapak itu. Tapi Bunda penasaran, mau coba lagi. Bisa nggak ya? Ya. Ini bapak, ini aku dapat banyak. Ayo Bun, dilihat dulu di mana posisi yang banyak udangnya. Baru deh jaringnya dilempar lagi. Semangat! Lihat nih hasilnya nih. Oh iya, udang merupakan salah satu komoditas perikanan Indonesia yang bernilai ekonomi tinggi. Saat ini saja Indonesia menempati urutan ketiga terbesar sebagai negara pengekspor udang di pasar dunia setelah Thailand dan India. Khususnya si udang faname ini ya teman. Udang faname dikenal tahan akan penyakit, memiliki tingkat keberlangsungan hidup yang tinggi, dan mampu beradaptasi dengan lingkungan bersuhu rendah. Sehingga sangat cocok untuk dibudidayakan di dalam tambak. Selain bernilai ekonomi tinggi, udang juga termasuk salah satu makanan laut yang baik untuk kesehatan. Di dalamnya terkandung kalsium, potasium, dan fosfor yang merupakan sumber vitamin A dan E. Sama halnya dengan ikan, udang merupakan sumber makanan laut yang mengandung asam lemak omega 3 yang berfungsi mengurangi peradangan dan resiko penyakit jantung. Udang juga memiliki kemampuan seperti bandeng. Ketika ditangkap, mereka akan berusaha melepaskan dirinya dengan cara melompat tuh teman. Tapi kalau sudah ke jaring seperti ini sih, mereka nggak akan bisa kemana-mana lagi ya. Tan, nih bapaknya dapat banyak banget nih, Tan. Nih, angkat nih, Pak. Ayo. Berbeda dengan di daerah lain, di sini tambaknya luas-luas ya teman. Satu tambak berukuran kurang lebih 1 hektar. Jadi bisa kalian bayangkan dong jumlah panenannya sebanyak apa? Di sini juga masih menggunakan cara tradisional untuk budidayanya. Warga tidak menggunakan kincir angin untuk membuat sirkulasi udara di airnya. Mereka hanya menggunakan sistem pasang surut air laut saja tuh. Untuk makanannya, para pemilik tambak hanya memanfaatkan makanan alaminya, seperti plankton, tanpa ada tambahan makanan apapun. Wah. Kalau seperti ini sih, bisa dibilang budidaya ini sangat ekonomis ya teman, dan tidak memakan waktu. Karena masa panennya juga terbilang cepat, cukup 2-3 bulan, udang dan bandeng siap dipanen. Ternyata masih susah, Tan. Udah nggak dapat, berat. Mau tangkap pakai tangan aja lah. Yuk, ini Bang. Bunda ada-ada aja nih. Masa nangkap udang hanya menggunakan tangan kosong? Emangnya bisa ya? Tan, udah nangkep pakai tangan. Nih dapat banyak, tapi ketusuk-tusuk sakit. Tuh kan, meskipun mudah menangkap udang dengan tangan kosong, tapi ingat, udang memiliki rostrum atau bagian terdepan kepala udang yang tajam dan bergerigi. Kalau salah memegangnya, bisa-bisa tangan kita tertusuk dan terluka tuh. Tan,
Kelakuan itu kepiting nih. Mau ikut bunda ke Purwokerto. Ini bunda kok malah berenang di kali? Lagi berenang apa menyelam sih, Bun? Tan, bunda lagi agugu sama teman-teman bunda tuh dari Purbawean. Agugu adalah cara tradisional menangkap udang. Keren ya, cara ini tidak memakai alat apapun loh. Dapat! Dapetan nih! Ini adalah udang windu. Mereka biasa ditemukan di sungai-sungai aliran hutan bakau. Pencarian seperti ini bisa dibilang unik, tapi juga cukup berbahaya ya teman. Karena mencari dengan cara meraba seperti ini, otomatis kita tidak melihat apapun di dalam air. Oh ya teman, Sobat Totan ini asli dari Indonesia loh. Dia hidup di perairan laut, termasuk aliran muara hutan bakau. Udang windu juga dikenal dengan sebutan Black Tiger Shrimp, karena coraknya yang menyerupai harimau. Jadi Tan, nangkap udang itu nggak sembarangan nih. Kita harus hati-hati, karena atasnya ada durinya tuh. Betul Bun, duri pada bagian kepala udang windu merupakan senjatanya. Dan ini cukup tajam teman. Jika terluka oleh duri ini, maka akan menyebabkan peradangan di kulit yang menyebabkan rasa perih, bengkak, hingga pendarahan. Tan, udah dapet udang ini. Awas. Awas. Nanti kejepit. Aduh. Neka! Ya, lepas. Tan. Lepas lagi. Aduh, jangan gede banget lepas. Aduh, nyesel aku. Ayo cari lagi Bun. Tenang, masih banyak kok di dalam sungai ini. Dapetan ini. Dapetan nih, besar banget. Harga udang windu tergolong mahal teman. Hal ini disebabkan jarangnya pembudidaya udang windu. Sobat Totan ini tidak mampu berkembang dengan baik saat ditempatkan pada kolam tambak. Ukurannya tidak bisa sebesar ketika di alam. Selain itu, udang windu juga rentan kena penyakit jika hidup di kolam tambak. Itulah mengapa harga udang windu mahal, karena hanya ukuran jumbo yang bisa didapat dari alam. Loh, kalian siapa? Mirip sama si udang tapi kok warnanya cakep-cakep. Tuh kan, bentuknya juga unik-unik. Otan bercanda ya. Kenalin teman, mereka juga udang kok. Otan kasih info ya, kalau di dunia itu ada lebih dari 2000 spesies udang. Weh, pada gak nyangka kan kalau jenis mereka ada sebanyak itu? Coba Otan kenalin beberapa di antaranya aja ya. Nih, kayak si merah transparan ini, namanya udang ceri. Dinamakan demikian karena warna merahnya yang seperti buah ceri. Ada juga nih udang ekor merak yang punya ekor berwarna indah seperti layaknya ekor burung merak. Kalau yang ini udang macan teman. Apalagi alasannya kalau bukan motif warnanya yang loreng-loreng kayak macan. Ada juga nih udang sarasvati yang keunikannya ada di tubuhnya yang transparan. Nah lucunya, kesamaan dari 2000 spesies ini adalah mereka semua bertubuh bongkok dan berkumis. Bercanda. Yang benar, kesamaan para udang ini adalah sama-sama punya misi sebagai pemakan segala dan menjadi pembersih lautan. Iya, mereka bisa berperan dalam ekosistem untuk membersihkan biota laut seperti ikan dan terumbu karang dari parasit nakal yang merusak. Nah kan, kalau udah tahu peran kamu sekeren ini, banyak yang makin salut sama kamu deh. Otan punya tebakan nih. Udang punya kaki nggak? Ayo. Ya, jawabannya jelas punya. Tuh, kalau di air dia bisa berjalan kan? Tapi, apakah si udang Panama ini bisa berjalan ketika berada di darat? Atau mereka hanya bisa berenang di air saja? Gimana? Ada yang bisa jawab nggak nih?
Jangan bingung gitu dong. Oke, kita buktikan saja yuk. Wah, kok malah rebahan sob? Ayo jalan dong, jalan. Loh, kok pada mager sih? Ada apa gerangan? Wialah, dia malah lompat mendekati air, teman. Ya ampun, sekarang ada yang lompat lagi ke kolam. Tuh, lihat sendiri kan teman, kalau udang faname tidak dapat berjalan ke daratan ya. Mereka lebih memilih melompat dan masuk ke dalam air untuk berenang. Lihat aja, semuanya perlahan melompat menuju air. Wah, ternyata kaki sobat totan ini tidak bisa digunakan saat di darat, teman. Hal ini disebabkan ukuran kakinya yang sangat kecil, sehingga tidak mampu menahan berat tubuhnya akibat gravitasi bumi. Berbeda kondisi ketika di dalam air. Udang lebih mudah mengontrol berat tubuhnya, sehingga kakinya bisa digunakan untuk berjalan di dasar air. Bui yang senang masak udang, mana suaranya? Yang jauh mendekat, yang dekat merapat. Otan punya tips jitu buat bersihin si udang dari kotoran sebelum dimasak nih. Iya, Otan paham sih. Pasti ribet kan kalau mau bersihin udang dari kotorannya tapi harus dibelah dulu satu-satu? Apalagi kalau belahnya nggak rapi. Nanti nggak cantik deh udangnya kalau sudah matang. Nah, Otan punya tips praktis bin gampil bin cantik nih. Caranya cukup dengan kayu segede ini nih. Salah Home Editor, bukan kayu segitu. Bikin ibu-ibu resah aja deh ah. Siapa yang suka makan kerupuk udang? Atau yang doyan makan soto pakai koya? Atau suka sama sambal terasi? Nah, pada sadar nggak? Kalau semuanya itu adalah olahan makanan yang berasal dari sobat totan si udang. Dan pastinya semua doyan sama aneka olahan tadi karena rasa gurihnya kan? Otan bisikin ya, rasa gurih alias umami memang berasal dari si udang ini teman. Bahasa kerennya, si udang memiliki kandungan glutamat yang tinggi. Glutamat inilah yang menjadi rasa gurih di lidah kita. Jadi gak cuma udang yang gede-gede kan yang dagingnya jadi favorit. Udang yang kecil-kecil kayak gini juga jadi idola karena sumber gurihnya buat di lidah. Ya, mereka terkenal dengan nama ebi dan rebon. Ngomong-ngomong, ada yang tahu beda keduanya? Jangan-jangan taunya cuma semuanya enak dimakan ya? Jadi gampangnya begini teman, sebetulnya kedua jenis udang ini berbeda keluarga. Dari segi ukuran, udang rebon lebih besar daripada ebi ya. Biasanya yang berbentuk sudah kering dan renyah itu yang dinamakan ebi. Ebi memang sengaja dikeringkan untuk menjadi penyedap makanan alami. Nah, sedangkan untuk rebon, meski ada yang sudah kering, namun kebanyakan dikenal karena bentuknya yang masih basah. Salah satunya ya diolah jadi bahan pembuatan terasi ini. Sebagai penyedap makanan, dapat dikatakan ebi dan rebon adalah micin alami yang tidak berbahaya buat tubuh. Jadi mau besar mau kecil, si udang kayak manfaat semua ya, kermaks.